Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Riri Karunenggolan. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Kebijakan Amerika Serikat melalui Border Security and Immigration Enforcement Improvements untuk memproteksi perbatasan Amerika Serikat Meksiko pada masa pemerintahan Donald Trump. Pada latar belakang, saya memberikan beberapa poin. Yang pertama yaitu Amerika Serikat dan Meksiko adalah negara yang memiliki konflik di perbatasan. Amerika Serikat dan Meksiko adalah negara yang saling berbatasan. Setiap perbatasan di setiap negara pasti memiliki konflik tersendiri. Dalam perbatasan langsung antar negara, kerap kali terjadi permasalahan-permasalahan perbatasan seperti mudahnya keluar masuk warga negara asing serta munculnya tindakan kriminal di wilayah perbatasan seperti perdagangan dan penyeludupan produk ilegal serta terorisme. Poin kedua, imigran ilegal Meksiko masuk ke Amerika Serikat melalui 3 cara. Imigran ilegal Meksiko masuk ke Amerika Serikat melalui 3 cara, yaitu masuk secara legal dengan visa sementara dan menetap melewati masa visa yang berlaku, melalui pembuatan paspor palsu yang tidak terdeteksi oleh imigrasi Amerika Serikat, melalui jalur non-imigrasi di perbatasan yang pada umumnya sulit terdeteksi. Yang berikutnya, konflik nyata yang dialami Meksiko dan Amerika Serikat di perbatasan. Konflik nyata yang dialami Meksiko dan Amerika Serikat di perbatasan adalah maraknya imigrasi ilegal, penyeludupan obat-obatan terlarang, dan aksi terorisme. Berikutnya, pada tahun 1980 sampai dengan 1990-an, peredaran narkotika dari Meksiko ke Amerika Serikat semakin berkembang saat kartel Cali asal Kolombia menjalin hubungan kedekatan dengan kartel Meksiko untuk bekerja sama mendistribusikan narkotika jenis kokain asal Kolombia supaya dapat masuk ke wilayah Amerika Serikat. Semakin lajunya pergerakan kartel ini membuat mereka menyebar hampir di seluruh wilayah Amerika Serikat, dan ini membuat peredaran narkotika di Amerika Serikat semakin meningkat. Poin berikutnya, Presiden Donald Trump mengeluarkan kebijakan Border Security and Immigration Enforcement Improvements untuk melindungi dan menjaga wilayah perbatasannya dengan Meksiko, yang mana kebijakan tersebut memiliki kesamaan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat sebelumnya, George Walker Bush, yaitu dengan membangun tembok sepanjang 11.000 km menggunakan batas tembok berupa beton dan rangka baja atau rintangan lainnya. Berikutnya, banyaknya dana untuk membangun tembok di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko mencapai 8,6 miliar dolar Amerika Serikat. Banyaknya dana untuk membangun tembok di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko mencapai 8,6 miliar dolar Amerika Serikat. Besarnya dana yang direncanakan oleh Trump menuai perselisihan dari Kongres. Pasalnya, Kongres menganggap bahwa permintaan dana yang diajukan Trump tersebut terlalu besar. Para anggota Kongres Amerika Serikat memperdebatkan hal berupa rancangan fiskal untuk membangun tembok di perbatasan. Rancangan anggaran dana untuk pembangunan tembok tersebut dianggap semakin membebani ruang defisit anggaran. Pihak lain yang menolak pengucuran dana yang besar untuk membangun tembok di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, yaitu Partai Demokrat. Dan yang berikutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak menyerah atas tuntutannya untuk membangun dinding perbatasan dengan Meksiko. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak menyerah atas tuntutannya untuk membangun dinding perbatasan dengan Meksiko. Bahkan Trump mengancam akan menyatakan darurat nasional sebagai cara alternatif untuk membangun dinding perbatasan. Darurat nasional maksudnya adalah pemberian akses kekuatan khusus kepada presiden agar dapat melancarkan aksi politiknya. Dan yang berikutnya, love-hate relationship. Love-hate relationship ialah diibaratkan seperti di mana hubungan mereka diliputi adanya dependensi kedua negara, namun konflik selalu terjadi. Dependensi kedua negara ini meliputi dalam aspek ekonomi di mana kedua negara ini tergabung dalam NAFTA dan memiliki keuntungan ekonomi dalam jumlah besar. Dalam sisi hate di sini,
adalah konflik kedua negara selalu diliputi oleh permasalahan imigran dan pembangunan tembok perbatasan tersebut. Yang berikutnya adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama yaitu Amerika Serikat merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Meksiko dan kerap terjadi konflik antar kedua negara. Dan yang kedua, perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko sering terjadi tindak kriminal seperti gampangnya masuk imigran gelap dan penyelundupan narkoba. Dan yang ketiga, biaya yang diajukan oleh Donald Trump terhadap pembangunan tembok perbatasan Amerika Serikat-Meksiko terlalu besar sehingga mengakibatkan perselisihan dengan anggota Kongres. Fokus penelitian kali ini adalah mengamati dan menganalisis kondisi perbatasan Amerika Serikat melalui Security and Immigration Enforcement Improvements yang merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya buat di sini adalah bagaimana proses terbentuknya kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam memproteksi wilayah perbatasan Amerika Serikat dari adanya tindak kriminal dari negara tetangga. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan proses terbentuknya kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam menjaga wilayah perbatasannya. Dan yang berikutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis yang coba untuk dicapai dalam penelitian ini adalah untuk lebih mengetahui aplikasi dari teori human security yang pada dasarnya menjamin keselamatan masyarakat Amerika Serikat agar tidak menjadi korban dari tindak kriminal yang dilakukan oleh Meksiko melalui peredaran narkoba, gampangnya masuk imigran gelap, serta perdagangan manusia. Dan yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Amerika Serikat memproteksi terjadinya konflik yang sering terjadi di antara Amerika Serikat, Meksiko, di daerah perbatasan dan mengetahui cara Amerika Serikat memberikan keselamatan dan keamanan bagi masyarakatnya. Dan berikutnya bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi konsep. Konsep yang pertama yaitu resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan upaya menanggulangi konflik dan mengarahkan konflik menjadi sesuatu yang bermakna positif. Disadari bahwa dalam realitanya apa yang diharapkan melalui pemikiran melimitasi konflik beserta aksesnya tersebut tidaklah mudah. Kehendak untuk mengakhiri tidak datang dari semua pihak yang bertikai, yang mana menyebabkan kondisi tanpa konflik tidak tercapai. Mungkin juga muncul situasi di mana betapapun kehendak tersebut sudah muncul pada kedua belah pihak, tetapi belum terdapat kesepakatan perihal bagaimana pengakhiran atau ending. Dilakukan pula kesediaan menerima akibat-akibat ikutan dari pengakhiran tersebut. Yang berikutnya adalah teori. Teori yang saya gunakan yaitu human security. Ada 7 komponen keamanan manusia. Menurut UNDP tahun 2004, yang pemenuhannya wajib menjadi tanggung jawab pemerintah setiap negara. Ketujuh komponen tersebut adalah keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik. 7 komponen di atas bisa disimplikasi menjadi 2 komponen utama yaitu freedom from fear atau bebas dari rasa takut dan freedom from want atau bebas dari ketidakmampuan untuk memiliki. Hasil penelitian yang relevan. Penelitian yang berjudul Analisis Pembangunan Ulang Tembok Perbatasan Amerika Serikat, Meksiko sebagai bentuk sekuritisasi pada masa Presiden Donald Trump, karya Febru Pudiasari. Dalam penelitian ini, peneliti juga menjelaskan tentang proses pembangunan tembok perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko dalam menangani kasus tindak kriminal seperti masuknya imigran gelap, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia. Dan yang berikutnya adalah kerangka pemikiran penelitian. Bisa kita lihat Amerika Serikat yang berbatasan langsung dengan Meksiko memiliki konflik di perbatasan kedua negara tersebut. Setelah itu Meksiko terkonfirmasi melakukan tindak kriminal seperti penyelundupan narkoba, imigran gelap, dan perdagangan manusia terhadap Amerika Serikat. Oleh karena itu, untuk menjaga negara dan bangsanya, Amerika Serikat membuat kebijakan yang disebut
Oleh karena itu, Amerika Serikat membentuk suatu kebijakan yang disebut Border Security and Immigration Enforcement Improvements untuk melindungi masyarakat negaranya. Dan yang berikutnya pertanyaan penelitian. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana cara Amerika Serikat memproteksi tindakan kriminal yang terjadi di daerah perbatasan? Dan yang kedua, kebijakan apa yang dikeluarkan Amerika Serikat dalam menangani konflik dengan Meksiko? Dan pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah bentuk dari kebijakan Amerika Serikat dalam memproteksi terjadinya konflik dengan Meksiko? Kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, di mana hasil dari penelitian ini akan menggambarkan relasi antara unit, analisa, dan objek penelitian, yaitu bagaimana Amerika Serikat tetap menentukan kebijakan yang mampu mempertahankan eksistensinya pada wilayah perbatasannya, khususnya pada negara-negara tetangga. Dan yang berikutnya adalah langkah-langkah penelitian. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu menentukan tema dan judul yang akan saya teliti. Setelah itu saya melakukan studi literatur. Setelah informasi yang saya cari sudah lengkap, berikutnya saya menentukan rumusan masalah, dan setelah itu saya menentukan metode penelitian yang digunakan. Dan yang berikutnya lokasi dan waktu penelitian. Tempat saya melakukan penelitian yaitu di perpustakaan, di rumah, dan di tempat lain yang mendukung proses pengerjaan penelitian. Dan saya lakukan selama 9 bulan. Yang berikutnya, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah negara Amerika Serikat dan Meksiko. Objek penelitian mengacu pada kebijakan Amerika Serikat dalam memproteksi tindak kriminal yang terjadi di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Dan yang berikutnya adalah instrumen atau alat pengumpulan data. Instrumen yang saya gunakan yaitu jurnal-jurnal, website, serta artikel-artikel yang dianggap relevan untuk penelitian ini. Dan yang berikutnya, teknik pengumpulan data. Saya menggunakan metode online yang meliputi jurnal-jurnal, website, makalah, artikel, berita, dan bacaan lainnya. Dan yang berikutnya adalah analisis data. Yang pertama, keabsahan data. Skripsi penelitian terdahulu serta web yang telah diakui kredibilitasnya seperti VOA Indonesia, BBC News, jurnal, dan artikel-artikel yang relevan membahas penelitian ini. Dan yang berikutnya adalah teknik analisis data. Pengumpulan data dari segala sumber yang telah didapatkan mengenai perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, dan melakukan penyeleksian data, dan yang tidak menyinggung dari penelitian yang tidak perlu dimasukkan dalam penelitian, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Oke, cukup sekian dari presentasi saya. Terima kasih.